Oke, terus teman-teman juga harus udah punya rencana, di mana rencana ini sudah teman-teman siapkan sedemikian rupa secara matang. Oke teman-teman, jadi saya ringkas ya. Untuk kelas 10, kalian bisa enjoy aja gitu. Maksudnya gimana nih? Jadi, ini kan masih masa pengenalan lah buat kalian yang masih kelas 10. Jadi, kalian bisa menikmati masa-masa ini terlebih dahulu. Kalian untuk mengenali lingkungan sekolah kalian itu bagaimana. Nah, jadi jangan terlalu diambil serius untuk kelas 10 ini, karena yang pasti kan ini baru masuk dan kalian juga bakal enjoy ya pokoknya. Nah, di kelas 10 ini kan pasti nih banyak sekali hal yang ingin untuk dieksplor oleh kalian itu. Dan oleh karena itu kalian perlu untuk menentukan minat bakat kalian itu apa. Terus ikuti ekstrakurikuler yang sekiranya tuh cocok lah buat kalian. Dan kalau bisa kalian ikuti organisasi. Kenapa? Karena kalau menurut gue pribadi ya, itu bakal ngebantu banget buat kalian untuk membuka channel, maksudnya untuk lebih mengenali lebih banyak hal-hal yang bisa ditemui lah selain dari KBM ya, kegiatan belajar mengajar itu. Nah, karena kalau misalkan kita ikut organisasi itu bakal banyak banget lah benefitnya. Tapi kalau misalkan kalian gak mau ya juga gak apa-apa sebenarnya. Ya ikutin aja apa yang kalian suka lah. Dan itu sih, pokoknya enjoy aja. Oke, lanjut untuk kelas 11 nih ya. Pertama kan di kelas 11 ini adalah tahap yang mungkin bisa dirasakan lah. Ini seru gitu. Jadi ketika di masa SMA ini, masa SMA. Jadi ketika kelas 11 ini kita bakal ngerasain gitu seru-serunya dari masa SMA itu gimana. Nah, jadi karena seru juga ya, teman-teman mestinya harus cari pengalaman sebanyak-banyak mungkin lah. Karena eh, bakal ngebantu banget gitu buat teman-teman semuanya nih untuk kedepannya. Ketika teman-teman udah keluar, udah lulus, teman-teman bisa manfaatin dari pengalaman teman-teman yang udah dialami itu. Maksudnya pengalamannya ini ya pasti yang positif gitu. Jadi kalau bisa untuk pengalaman itu teman-teman cari yang berbeda. Maksudnya yang berbeda gimana tuh? Nah, jadi teman-teman cari pengalaman yang sebelumnya belum pernah teman-teman rasakan gitu. Jadi eksplorasi terus pengalaman yang itu akan membantu gitu. Teman-teman harus cari tahu, ikutin banyak kegiatan lah. Nah, jadi nikmati terus jalani gitu. Di masa kelas 11 ini biasanya orang-orang itu kan yang akan menikmati bagaimana nih rasa untuk menjadi anak SMA itu. Jadi bakal seru lah. Terus juga di sela waktu juga apa ya? Oke, jadi di sela waktu ini teman-teman juga mesti harus cari planning rencana teman-teman untuk kedepannya setelah lulus SMA itu mau apa teman-teman itu. Itu penting karena perlu dicicil gitu. Kita perlu tahu apa yang menjadi target kita setelah lulus. Apakah kita mau kuliah atau kita mau kerja atau kita mau apa. Nah, itu perlu ditentukan sedikit lah. Sedikit-sedikit dari kelas 11 ini juga harus ada sih. Ya, sebenarnya lebih bagusnya kalau dari dulu udah ada, tapi cobalah dieksplor lagi gitu. Dari berbagai hasil analisa dari tiap pengalaman yang udah teman-teman lakukan ya, yang udah dialamin. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor yang nantinya bisa teman-teman bahan pertimbangan lah untuk nanti teman-teman menentukan rencana-rencana setelah teman-teman lulus ya. Jadi mulai dirancanakan lah dari kelas 11 ini. Dan apa ya, terus selanjutnya teman-teman mesti juga menjaga nilai akademis teman-teman. Jadi teman-teman ketika emang aktif banget gitu ya, cari pengalaman sana sini, relasi, nah teman-teman mesti juga mempertahankan nilai dan meningkatkannya lah. Itu sangat harus gitu, teman-teman, karena ini untuk menunjang karir teman-teman juga ke depannya ya.
Selanjutnya teman-teman juga mesti banyakin prestasi nih untuk menunjang karir teman-teman biar lebih makin oke, biar lebih bagus. Karir akan baik jika teman-teman punya banyak prestasi. Nah itu karena ini juga bisa ngebantu nih kalau teman-teman misalkan pengen masuk universitas yang teman-teman inginkan ya, universitas impian misalkan ya, untuk teman-teman yang ingin kuliah. Prestasi teman-teman itu akan mungkin ya membantu untuk menjadi peninjauan untuk teman-teman nanti bisa diterima atau enggaknya di universitas itu. Karena itu jadi CV juga ya, jadi identitas teman-teman sendiri. Apalagi kalau misalkan si prestasi teman-teman yang udah teman-teman punya itu udah masuk ke kancah provinsi ataupun nasional. Nah itu pasti bakal banget bisa ngebantu ya, itu bakal sangat luar biasa gitu kan ya, jadi sudah akan sangat menjamin lah. Oke teman-teman, nah pada masa kelas 12 nih ya, mulai masa kelas 12 ini teman-teman mesti harus mulai mengurangi kegiatan-kegiatan eksternal yang ada di sekolah, baik itu dari ekskul, organisasi, dan lain sebagainya. Itu mulai dikurangi ya. Dan kalau bisa teman-teman sesegera mungkin tinggalkan aktivitas-aktivitas tersebut, kegiatan-kegiatan eksternal di luar pembelajaran. Karena fokus utama kita di kelas 12 ini adalah untuk mencapai kompetensi atau nilai yang bagus gitu, memaksimalkan nilai rapot dan juga mempersiapkan untuk ujian. Oke. Terus teman-teman juga harus udah punya rencana, di mana rencana ini sudah teman-teman siapkan sedemikian rupa secara matang. Rencana mengenai gimana gitu setelah kuliah. Rencana setelah SMA ini teman-teman mau apa. Terus buat sejelas mungkin, serinci mungkin gitu. Karena ini akan sangat menunjang teman-teman agar teman-teman tuh gak bingung setelah ini mau apa, setelah sekolah ini mau apa. Ya, lanjut nih. Untuk teman-teman yang mau lanjut kuliah nih ya, coba mulai cari banyak beasiswa. Nah, beasiswa ini bisa teman-teman temukan, dicari lah informasinya lewat internet, YouTube, media sosial, dan apapun media lainnya juga. Nah, lalu teman-teman juga banyak untuk yang mau kuliah, teman-teman mesti cari banyak informasi seputar jurusan yang ingin teman-teman ikuti, yang ingin teman-teman lewatin dan masukin. Karena itu sangat perlu. Pokoknya matangkan rencana teman-teman, terus jurusan kuliah teman-teman itu perlu diperjelas ya. Kalau ada lulusan dari jurusan kuliah tersebut ya, teman-teman mesti banyak ngobrol gitu sama orang itu ya, terkait dengan kejelasan dari jurusan itu gimana. Terus nah ini yang penting, teman-teman harus banyak-banyak belajar gitu. Jadi fokus utama kita untuk belajar ya, karena kita mau ujian, terus kita mau beres juga nih sekolah. Jadi ini bukan masa-masanya untuk bermain dan untuk fokus lah jadinya. Maka harus fokus. Oke. Oh iya nih teman-teman, pastiin kalau untuk teman-teman yang mau kuliah nih, jangan sampai teman-teman ngambil jurusan itu ngikutin orang lain. Jadi teman-teman pasti punya jurusan sesuai dengan keinginan dan juga kemampuan teman-teman sendiri. Jangan sampai ngikut-ngikut lah, itu pasti salah gitu. Karena jurusan itu ya harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan diri. Oke teman-teman, tips selanjutnya adalah teman-teman harus mengurangi interaksi sosial. Maksudnya gimana nih? Ya, karena kan memang fokusnya untuk belajar, jadi teman-teman perlu banget fokusin diri teman-teman untuk banyak belajar terus-terusnya. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman jenuh juga ya, sekalinya boleh untuk berehat sejenak, ya pastilah. Ya itu diatur-atur saja bagi teman-teman sendiri.
Namun konteksnya mengurangi interaksi ini adalah teman-teman jangan terlalu banyak menggunakan waktu teman-teman itu untuk hal-hal yang itu mungkin nggak terlalu penting lah. Tapi kalau misalkan interaksi yang teman-teman jalankan itu sesuai atau menunjang pembelajaran teman-teman, misalkan untuk teman-teman berinteraksi dengan rekan lain ya untuk sama-sama belajar, nah itu berarti bagus lah. Pokoknya itu diatur-atur aja, jangan sampai teman-teman membuang-buang waktu. Oke, dan ini yang selanjutnya, teman-teman perlu banyak-banyak ngobrol dengan guru BK teman-teman. Ya, ini karena guru BK pasti akan memberikan gambaran dan juga arahan untuk teman-teman nantinya, teman-teman mau ngapain gitu ke depannya setelah lulus SMA ini. Nah, begitu teman-teman sering ngobrol dan konsultasi ke guru BK, teman-teman akan menemukan sekian banyak informasi yang sekiranya itu kan membantu teman-teman ya untuk menentukan jalan atau rencana teman-teman setelah lulus SMA. Oke, barangkali seperti itu pemaparan yang bisa gue sampaikan ke teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Like jika teman-teman suka, dislike jika teman-teman gak suka, dan subscribe jika teman-teman menyukai channel ini. Oke. Semangat, intinya kalau misalkan diringkas ya, teman-teman mesti jalanin apapun yang sudah teman-teman sedang hadapi saat ini. Oke, terima kasih. See you in the next video ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Dan jika teman-teman ada saran tertentu terkait apa yang nanti akan gua bikin konten lagi, boleh komen di bawah aja, komen ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.